Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Sahabat, bagaimana kabarnya? Semoga ada dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah para orang tua yang mempunyai anak yang soleh, sebab anak yang soleh adalah menjadikan kebahagiaan bagi orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga berbahagialah bagi para anak yang mempunyai orang tua yang soleh, yang dapat membimbing mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi anak yang soleh tidaklah mudah. Oleh karena itu, anak yang soleh adalah anak yang selalu menjunjung tinggi akan tata krama, baik itu tata krama kepada orang tua ataupun tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, perlu diketahui bahwa setiap anak wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan perintah baik yang ada di dalam Al-Quran maupun hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam berinteraksi dengan orang tua, maka anak harus memperhatikan rambu-rambu etika yang disebut adab. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam risalahnya berjudul Al-Adab Biddin dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Al-Ghazali, di dalam Al-Maktabah atau Fiqyah halaman 444, sekurang-kurangnya ada 7 adab yang harus dilaksanakan oleh anak kepada orang tuanya, yaitu sebagai berikut, yang artinya adab anak kepada orang tua yakni mendengarkan kata-kata orang tua, berdiri ketika mereka berdiri, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka, memenuhi panggilan mereka, merendahkan kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan, tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada mereka, dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintah mereka, tidak memandang mereka dengan rasa curiga, dan tidak membangkang perintah mereka. Dari kutipan di atas dapat diuraikan bahwa sekurang-kurangnya ada 7 adab anak kepada orang tua. Pertama, mendengarkan kata-kata orang tua. Setiap kali orang tua berbicara, anak harus mendengarkan dengan baik, terutama ketika orang tua berbicara serius memberikan nasihat. Jika anak bermaksud memotong pembicaraan, sebaiknya mohon izin terlebih dahulu. Nah, maka memotong saja sebaiknya meminta izin. Apalagi seorang anak meminta orang tua berhenti berbicara karena tidak menyukai nasihatnya, itu lebih tidak sopan lagi. Kedua, berdiri ketika mereka berdiri. Bila orang tua berdiri, anak sebaiknya juga berdiri. Hal ini tidak hanya merupakan sopan santun, tetapi menunjukkan kesiapan anak memberikan bantuan sewaktu-waktu diperlukan. Dan begitu pula, bila mana orang tua duduk, maka sebaiknya anak juga duduk, kecuali tidak ada tempat lagi yang bisa untuk diduduki. Ketiga, mematuhi sesuai perintah-perintah mereka. Apapun perintah orang tua, maka seorang anak harus patuh, kecuali perintahnya bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, atau perintah tersebut melebihi batas kemampuannya untuk dilaksanakan. Nah, jika terjadi seperti ini, maka seorang anak harus mencoba semampunya. Jika terpaksa harus menolak,
maka cara menolaknya tetap harus dengan menjunjung kesopanan, dengan memohon maaf atau memberikan jalan keluar sesuai dengan kemampuannya. Keempat, memenuhi panggilan mereka. Apabila orang tua memanggil, maka seorang anak harus segera menjawab panggilan orang tua. Begitu mendengar suara orang tua memanggilnya. Seperti dalam halnya seorang anak sedang melaksanakan sholat sunat, ia boleh membatalkan sholatnya untuk segera memenuhi panggilan orang tuanya. Begitu pula bila mana orang tuanya ingin bertemu dengan anaknya harus segera mengusahakannya begitu ada kesempatan tanpa menunda-nunda. Kelima, merendahkan kepada mereka dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan mereka dengan pemaksaan. Anak sealim dan sepintar apapun tetap harus menghormati kepada orang tuanya. Ia harus menyayangi orang tuanya meskipun dahulu mungkin mereka kurang bisa memenuhi keinginan-keinginannya. Dan seorang anak harus mengerti keadaan orang tua, baik yang menyangkut kekuatan fisik, kesehatan, keuangan, dan sebagainya, sehingga tidak menuntut sesuatu yang di luar kemampuannya. Sebab dengan cara seperti ini berarti seorang anak tidak menyusahkan orang tua. Keenam, tidak mudah merasa capek berbuat baik kepada mereka dan tidak sungkan melaksanakan perintah-perintahnya. Seorang anak harus selalu mengerti bahwa dahulu orang tua mengasuh dan membesarkannya tanpa kenal lelah dan selalu menyayanginya. Untuk itu, seorang anak harus berusaha untuk menyenangkan hati orang tua dengan cara melaksanakan apa yang menjadi keinginan orang tua. Ketujuh, tidak memandang mereka dengan rasa curiga dan tidak membangkang perintah mereka. Seorang anak harus selalu berprasangka baik kepada kedua orang tua. Jika memang ada sesuatu yang perlu ditanyakan, anak tentu boleh menanyakannya dengan kalimat pertanyaan yang baik dan tidak menunjukkan rasa curiga. Selain itu, anak tidak boleh membangkang perintah-perintahnya, sebab mematuhi orang tua hukumnya wajib. Ketujuh adab di atas adalah minimal dan harus diketahui dan dilaksanakan oleh anak. Semakin dewasa usia seorang anak, semakin besar tuntutan kepadanya untuk memperhatikan dan mengamalkan ketujuh adab tersebut. Intinya, seorang anak tidak bebas bersikap apa saja kepada orang tua. Sahabat Al-Wahdah, demikianlah Imam Al-Ghazali memberikan petunjuk tentang 7 adab anak kepada orang tua untuk diamalkan dengan sebaik-baiknya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.